Seorang pria hanya meletakkan sebuah apel di atas kepalanya, dan akhirnya dijadikan sasaran hidup oleh pewaris kaya, sebagai target hidup, dan karena kemampuannya sangat buruk, ternyata langsung mengenai kepala pria itu. Saat hidupnya perlahan memudar, dia bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, pasti akan membuat kelompok orang ini menderita. Lebih baik mati daripada hidup. Mungkin kebencian dalam dirinya terlalu dalam, sehingga menyentuh langit. Detik berikutnya ketika dia sekali lagi membuka matanya, ternyata menemukan dirinya terlahir kembali 8 tahun ke belakang. Yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa dia memiliki identitas yang luar biasa. Ternyata adalah saudara laki-laki dari musuhnya. Ini tanpa ragu adalah kesempatan balas dendam yang sempurna. Dia tidak hanya ingin membalas dendam pada musuhnya, tetapi juga ingin menguasai kekayaan triliunan itu, masuk ke dalam kantongnya. Pada saat itu juga, seorang wanita cantik mendekat. Dia adalah sekretaris pribadi pria ini. Dalam kehidupan ini, sekretaris itu membawa secangkir susu panas kepada pria itu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah atasannya sendiri. Itulah wanita yang memberinya apel, bahkan memaksa dia untuk menempatkannya di atas kepalanya. Tapi juga bisa dikatakan secara tidak langsung, pembunuh yang menyebabkan kematiannya. Di kehidupan ini, karena dia menjadi sekretarisnya sendiri, harus mengajarnya dengan baik. Langsung setelah itu pria mengenakan pakaian. Saat dia menerima susu, dia mulai mencari alasan, meludahi dia dengan kata-kata kasar. Aku bilang telingamu, apakah ditutupi rambut keledai? Yang Tuan Muda inginkan adalah susu segar. Yang kau berikan padaku adalah susu. Tuan Muda, apa yang baru saja kamu katakan adalah susu? Tanpa diketahui pria sebenarnya sudah berniat untuk mencarinya. Tanpa berkata-kata lagi, langsung menangkap sekretaris itu dengan erat, sedang bersiap-siap untuk mengajarnya dengan baik. Namun pada saat kritis ini, di saat-saat penting, musuh dari kehidupan sebelumnya malah datang dengan santai. Dia mengklaim bahwa sekretarisnya adalah pacarnya. Dia tidak akan membiarkan pria membulinya. Namun pria itu saat ini telah kehilangan rasa takut di dalam hatinya. Kemudian tamparan pria itu langsung mendarat di wajah musuhnya. Musuh yang disebutkan hanya seorang anak haram. Posisinya dalam keluarga dibandingkan dengan dirinya sendiri sungguh berbeda jauh. Ingatlah, di rumah keluarga hanya aku yang bisa memanggilnya sebagai anak kecil, sedangkan kamu hanyalah seorang anak haram. Selama aku di sini, kamu akan selalu menjadi anak haram. Pergilah. Pria itu baru saja dengan marah mengeluarkan napas panas, sedang bersiap dengan penuh harap untuk menikmati dengan baik saat melihat puluhan wanita cantik di kolam renang. Namun siapa yang bisa menyangka, tepat pada saat penting ini, seorang pelayan bergegas, mendekat dengan cepat, mengatakan bahwa Tuan memanggilnya ke ruang tamu. Berita ini langsung memadamkan semangat pria itu. Dia dengan tidak senang hati pergi ke ruang tamu, hanya melihat adiknya, tidak hanya mengadukan pada Tuan. Saat ini masih bersikap sombong. Pria itu langsung menamparkan, mengangkat tangan dan menamparkan lagi, berteriak keras dan duduk di samping. Kakek di samping melihat situasi ini, tidak bisa membantu. Akhirnya, adik ini hanya anak haram. Posisi dan identitas dalam keluarga tidak bisa dibandingkan dengan pria. Kemudian kakek seolah-olah tidak ada yang terjadi, mulai berbicara tentang hal-hal penting. Kesehatanku belakangan ini semakin memburuk. Saya berencana untuk melakukannya, untuk memberikan kepada kita harta kekayaan miliaran kita, untuk diberikan kepada kalian berdua, untuk dikelola oleh salah satu dari kalian. Ayah, pengalamanku dalam manajemen kaya menyerahkan grup Zishi kepadaku. Itu pilihan terbaik. Ya, Lao Bai, anak ini, Mudong, memang bagus. Dia mendirikan perusahaannya sendiri dan menjalankannya dengan baik. Menyerahkan grup kepadanya, itu adalah pilihan yang paling tepat. Saya adalah anak sulung keluarga saya. Kekayaan miliaran keluarga tentu saja akan dikelola olehku. Kamu, seorang anak haram, berani mengincar kekayaan keluargaku. Mencari mati ya? Hai, Mukiyu, kamu bilang apa yang kamu lakukan? Semua orang melihatnya. Kamu bilang kita, direktur-direktur dari grup Bai, bagaimana bisa percaya padamu? Jika mereka tidak percaya padaku, bisa langsung pergi. Aku masih punya banyak orang siap menggantikan mereka. Kita harus meyakinkan orang dengan logika dalam segala hal. Meyakinkan dengan logika. Baiklah, aku akan membuktikannya kepada mereka. Ambil anak haram ini. Yang didirikan itu namanya apa? Dongyu Property. Serahkan padaku. Aku akan membuktikannya kepada mereka. Aku tidak setuju. Gaolan, istri kecil kakek itu. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, Bai Mukiyu dibunuh oleh wanita ini. Dan yang membunuh Bai Mudong. Ayah, keluarga baik kita. Huhaduanju, kapan giliranku? Seorang wanita menjadi pemimpin sekarang. Bai Mukiyu, Mudong jauh lebih kuat darimu. Dia memulai dari nol, mendirikan perusahaan properti Dongyu.
Saat ini valuasi pasar sudah mencapai 500 miliar. Dalam 3 bulan terakhir tahun ini, sudah menghasilkan 3 miliar. Hanya 3 miliar, hanya membuat kalian begitu angkuh. Sejak tahun ini, properti telah memasuki periode platform singkat. Mudong bisa menghasilkan 3 miliar untuk perusahaan. Sudah langit-langit, apakah kamu bisa? Saya hanya butuh 1 bulan. Saya bisa menghasilkan 3 triliun. 3 triliun. 1 bulan. Biarkan kelompok Bai menghasilkan 3 triliun. Bukan, jangan bicara 1 bulan. Saya akan memberikanmu seumur hidup. Tidak mungkin dilakukan. Berani tidak bertaruh dengan saya? Bertaruh apa? Saya hanya perlu dalam waktu 1 bulan. Menghasilkan 3 triliun. Ibuku yang kecil. Biarkan saya mengurusnya. Bukan kamu. Bai Mukiu. Kamu terlalu sembrono. Lao Bai, lihatlah. Mukiu. Bercanda harus sesuai batasnya. Ayah memberikan kepada kalian berdua 100 miliar untuk setiap orang. Dalam waktu 1 bulan, siapa yang menghasilkan lebih banyak uang? Menunjukkan siapa yang memiliki kemampuan. Keluarga Bai akan diberikan kepada siapa? Ayah, jika saya dalam waktu 1 bulan menghasilkan 3 triliun, mereka ibu dan anak, semua harus saya atur. Baiklah, jika kamu bisa menghasilkan 3 triliun. Drama singkat, huha, aku serahkan padamu. Jika tidak bisa mendapatkan, maka berikan padaku. Keluar dari keluarga Bai. Semuanya keluar. Uang di rekening kita hanya tersisa 1 miliar. Hari ini adalah hari terakhir yang Anda sepakati dengan Tuan dan Tuan Muda. Dengan Tuan Muda kedua, tanggal terakhir yang disepakati. Baiklah, bawa uang. Ikut saya ke lapangan kuda Yulong. Anda akan menggunakan 1 miliar ini untuk membeli kuda. Rapat kelompok akan segera dimulai. Menurutku itu tidak pantas. Kalau tidak, kita akan menyimpan uang ini. Biarkan saja. Sebagai seorang sekretaris, yang perlu kamu lakukan adalah patuh. Apakah Anda tahu? Ibu, kabar baik. Wang Yai baru saja menelepon saya, mengatakan kepada saya tentang orang yang boros itu akan menggunakan 1 miliar terakhir untuk membeli kuda. Apa? Dalam sebulan terakhir ini, dia bersenang-senang setiap malam, terjerumus dalam tumpukan wanita. Di saat genting, malah berharap pada kuda. Tuhan masih memberinya belas kasihan. Itu tidak adil. Itu tidak adil bagi kita, orang yang bekerja keras setiap hari. Tenanglah, bulan ini, kamu sudah menghasilkan 30 miliar. Sedangkan dia hanya tahu berfoya-foya, untuk mengandalkan 1 miliar di tangan. Membalikan keadaan dengan 1 seruan. Drama singkat, huha, tidak mungkin sama sekali. Grup Bai segera akan menjadi milik kita. Yin Teshua. Lihat siapa yang datang. Ini bukan milik keluarga Bai. Anak yang sangat boros. Katanya bulan ini, dia sudah menghamburkan 100 miliar. Mungkin ini adalah kejayaan terakhirnya. Manfaatkan kesempatan ini dengan sepenuh hati. Tunggu sampai Tuan Muda Bai mengambil alih. Mungkin dia bahkan tidak akan punya air minum. Hei, Tuan Bai juga ada di sini. Liu Sitao. Karena sudah bertemu, jadi hari ini kita akan mengumpulkan sedikit bunga. Hitunglah tagihan kita secara perlahan. Tuan Muda Bai. Liu Tuan, kamu memanggilku apa? Tuan Muda Bai. Di keluarga Bai, hanya aku yang bisa dipanggil Tuan Muda. Tuan Muda Bai, baiklah. Gadis ini terlihat bagus. Aku akan memberikanmu gaji bulanan 1 juta. Ayo jadilah sekretarisku. Tuan Muda Bai. Dia adalah sekretarisku. Kamu juga berani bersaing dengan saya. Terima kasih atas cinta dan perhatianmu, Bai Sao. Aku bekerja dengan baik di bawah Liu Sao. 2 juta. Aku. 5 juta. Saya bersedia. Bai Sao. Mulai sekarang, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Drama haha. Kau berani mengkhianatiku. Berani mencaci maki sekretarisku. Kau pergi. Pukul dia 3 kali. Ini. 10 juta. Maafkan Liu Sao, karena 10 juta ini, aku harus meminta maaf padamu. Kau berani memukulku? Bai Sao, dia sangat marah. Liu Sitao, kau sangat berani. Sekretarisku akan memukulmu. Kau berani melawan? Bai Mukiu, jangan kira karena punya uang, kau bisa melakukan apa saja. Saya punya uang, benar-benar bisa melakukan apa saja. Setiap orang, semua orang yang hadir, jika berani memukul Liu Sitao sekali, 100.000. Saya dari keluarga Liu di kota Hong Kong. Aku ingin melihat siapa yang berani hari ini. Berani memukulku? Bai Sao, apakah kau berbicara serius?
Apakah perkataan Anda bisa dipercaya? Kata-kataku adalah keputusan final. 1 tamparan, 100.000. Realisasi langsung. Menamparmu 1 juta. Setiap orang akan mendapat 1 juta dengan 1 tamparan. Saya bisa hidup nyaman seumur hidup. Ini seumur hidup saya. Satu-satunya kesempatan menjadi kaya. Takutnya, kamu bisa mendapatkan uang tapi tidak bisa menghabiskannya. Meskipun mati, bunuh dia. Seseorang dari lapisan masyarakat bawah. Kamu juga ingin memukulku. Setiap tamparan bernilai 1 juta. Drama singkat, haha. Apakah kalian semua tidak ingin menghasilkan uang? Jangan mendekat. Pukul dia. Haha, pukul dia. Pukul dia sampai mati. Berhenti memukul. Mengalahkanmu sampai mati. Bagaimana menurutmu? Bai Mukyu, kamu terlalu jauh. Berhenti. Liu Sitao, tidak disangka kamu masih seperti ini. Suka memukul orang begitu saja. Saya sangat kecewa padamu. Lin Xinyao, ini bukan saya. Apakah dia dewi sekolah menengah? Sebelumnya saya rendah diri. Tidak punya keberanian untuk mengejarnya. Sekarang saya sudah berubah. Harus mendapatkannya. Saya tertarik padamu. Xinyao adalah tunangan saya. Baiklah. Sekarang saya akan mengembalikannya padamu. Biarkan dia menjadi tunanganmu. Bai Sao, kamu tidak boleh. Pergi. Nanti, kamu akan menjadi sekretaris hidupku. Bai Mukyu, jangan terlalu jauh. Berani mencuri wanita dari saya. Apakah kamu belum cukup mendapat tamparan? Ayo pergi. Duduk. Bai Sao, kotak hujan sendiri. Bertaruh pada kuda ini memerlukan pengetahuan. Tidak cukup hanya dengan membuang uang. Yayi, langsung bertaruh 50 juta di Forfold. Pilih kuda. Nomor 4, nomor 1, 5, dan 3. Bai Da Sao benar-benar berani. Hanya saja, kamu harus tahu, nomor 4 ini, sejak awal perlombaan, tidak pernah masuk 5 besar. Kamu meletakkannya di tempat pertama. Tuan muda, pikirkan baik-baik. Apakah kamu mengajari saya? Bawahan tidak berani. Cepatlah. Jika kamu melewatkan pertandingan pertama, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatanmu. Sudah dibeli, Tuan muda. 50 juta sesuai permintaanmu. Membeli 4 kali lipat. Dengan cara pembelianmu. Meskipun kamu kaya, tidak cukup untuk kamu boros. Sang tuan muda ini tidak pernah peduli dengan uang. Aku bermain untuk kesenangan. Liu Sitao. Berani bertaruh dengan saya? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Sang tuan muda besar telah menginvestasikan 50 juta. Jika saya bisa mendapatkannya kembali, 6.000 kali lipat uangnya. Mulai sekarang, dia adalah wanita saya. Peluang 6.000 kali lipat. Artinya, kamu harus mendapatkan kembali 3 triliun. Lebih gila dariku. Aku bertanya apakah kamu mau bertaruh atau tidak. Kalau kamu kalah, kalau saya kalah, kamu berutang 2 miliar kepada keluarga Bai. Berikan saja kepada Nyonya Lin. Sebagai kompensasi untuk membatalkan pertunangan. Kami tidak membutuhkan 2 miliar itu. Serius, anak kandung sendiri. Berbicara selalu dapat dipercaya. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Tuan Bai, lihatlah. Aku bilang kuda nomor 4 tidak akan menang. Perlombaan sudah setengah jalan. Masih menjadi yang terakhir. Saudara, aku berterima kasih di sini. Kamu sudah memiliki 2 miliar itu. Mendapat semangat baru. Tuan muda besar, kita menang. Jangan terlalu sombong dulu. Meskipun kalian menebak urutannya dengan benar. Tapi itu tidak berarti kalian akan menang. Hari ini perlombaan pacuan kuda pertama berakhir. Kuda nomor 4, 1, 5, dan 3. Menduduki 4 besar. Teman yang membeli lotre 4 kali beruntung. Oddnya adalah 7.000 kali lipat. 7.000 kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Fakta sudah di depan mata. Mulai dari sekarang, jangan ganggu Miss Lin lagi. Dia milikku. Benar, kamu berutang 2 miliar kepada keluarga kami. Ingat untuk mengembalikannya. Sang tuan muda besar ini, sedikit berbeda dari sebelumnya. Mungkin mengikuti dia, lebih berpotensi daripada mengikuti tuan muda kedua. Tuan Bai dalam keadaan tidak sehat, tidak bisa hadir. Rapat hari ini, dipimpin oleh saya. Pagi hari dimulai dengan ayam betina. Hanya keluarga yang mencari. Ibu muda,
Keluarga baik kami, kapan giliranmu untuk memimpin? Ayahmu tidak sehat, tidak bisa datang. Dia mempercayakan saya untuk memimpin rapat hari ini. Pergi, Bai Mukyu. Apa maksudnya dengan ini? Tidak tahu diri. Apakah kamu yang memanggil Bai Mukyu? Apakah tidak ada ruang di sana? Apakah kamu sedang mengajari saya bagaimana bekerja? Bai Mukyu, identitas pewaris ini tidak hanya bisa diucapkan dengan mulut. Sejak sebulan ini Mudong menghasilkan 30 miliar. Bagaimana denganmu? Dia seharusnya bahkan tidak punya 1 sen pun. Semuanya hilang, bukan? Apakah begitu? Jadi mulai hari ini, pewaris grup Bai itu Mudong. Saya setuju. Grup Bai akan diwarisi oleh Tuan Muda kedua. Saya juga setuju. Tolong serahkan grup Bai kepada Tuan Muda kedua. Kakak, jangan khawatir. Saya akan mengurus grup Bai. Aku menjaminmu seumur hidup. Tidak perlu khawatir tentang sandang pangan. Yayi, beritahu semua orang. Berapa banyak uang yang diperoleh oleh Ben Sao setelah dikurangi modal 100 miliar. Sampai saat ini, Yang Master telah menghasilkan 3 triliun. 3 triliun. Wang Yayi berteriak dan menyikat. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?